bisa sama-sama sharing berbagai pengalaman, berbagai pengetahuan gitu, berkaitan dengan optimalisasi peran orang tua dalam pendampingan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ini kita udah berapa lama ya melakukan ini ya? Kayaknya sudah lebih dari setahun ya. Insya Allah cukup banyak anak-anak yang sudah beradaptasi dengan kondisi pandemi ini. Insya Allah juga orang tua juga sudah banyak yang mulai lebih lincah dalam proses adaptasi dengan kondisi ya. Baik, namun memang tidak bisa dipungkiri selama pandemi yang namanya orang tua itu perannya jadi bertambah banyak dan bertambah panjang nih durasinya, karena durasi anak-anak di rumah hampir 24 jam kali ya. Kita kan diarahkan untuk stay at home, tetap di rumah dengan proses penularan yang semakin cepat sehingga kita disarankan untuk diam di rumah. Ada dua peran sebenarnya yang sangat signifikan bertambah baik secara kualitas ataupun kuantitasnya. Pertama adalah peran orang tua sebagai guru atau referensi solusi. Kalau dibilang guru mungkin kalau ibaratnya berkaitan erat dengan profesi, itu juga bukan profesi yang mudah untuk dijalani ya ayah bunda. Dan jelas kita sebagai orang tua tidak bisa dengan otomatis berubah fungsi, berubah peran menjadi guru. Tapi kalau kita melihat guru sebagai satu sosok yang bisa dijadikan teman sharing, referensi solusi dari berbagai kesulitan, itu insya Allah itu memang kodratnya kita, tanggung jawab kita sebagai parents ya gitu. Jadi mudah-mudahan lebih mudah untuk bisa bertransisi ke sana. Lalu peran tambahan yang lain adalah kita juga selain jadi orang tua, jadi sosok yang menyiapkan segala macam kebutuhannya, jadi guru, kita juga berperan sebagai teman bermainnya. Gitu, teman yang bisa diajak diskusi, teman yang bisa diajak bercanda, teman yang bisa diajak ngobrolin apa-apa yang lagi up to date gitu ya. Itu juga bukan peran yang mudah di dalam kondisi seperti ini gitu, dengan berbagai macam peran orang tua yang juga tetap berjalan, baik misalnya sebagai business owner-nya sendiri gitu ya, baik sebagai karyawan di suatu perusahaan misalnya, atau misalnya juga dari peran sebagai active mom yang biasa punya kesibukan dari rumah. Maka memang jelas kita di dalam masa seperti ini banyak sekali yang sedang belajar dan terus berproses untuk bisa menjalani dan mengenali peran-peran barunya. Kalau berkaitan dengan pendampingan di masa PJJ ini sebenarnya kita juga perlu pahami apa itu sebenarnya arti dari pendampingan. Kali ini kita akan fokus yang namanya berperan aktif gitu ya. Dalam diskusi kali ini saya berusaha memberikan batasan sedikit gitu, supaya insya Allah nanti diskusi kita juga jadi lebih produktif, bahwa arti pendampingan dalam acara kali ini adalah orang tua ikut berperan aktif secara langsung dalam mempersiapkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bisa beradaptasi dengan situasi pandemi dalam kondisi sehat, bahagia, optimal menyerap ilmu jika kita bicara tentang belajar ya ayah bunda, yang disampaikan saat mereka sedang belajar dan juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi ini kita lihat juga sebagai proses atau cara mengevaluasi dari hasil dan proses belajar itu sendiri. Itu dari arti ini kita punya beberapa bagian penting yang perlu kita serapi gitu ya, yang perlu kita serap dan perlu kita dalami. Satu, yang bagian ini sengaja nih saya kasih warna kuning karena ini krusial sekali, yaitu peran aktif orang tua. Itu ketika dibilang peran aktif, apakah berarti hanya memberikan instruksi itu termasuk peran aktif? Nanti kita diskusi di belakang. Ketika dibilang peran aktif orang tua, apakah berarti peran ini bisa digantikan oleh orang lain? Misalnya guru lesnya yang datang ke rumah, misalnya asisten yang ada di rumah, misalnya kakaknya yang lebih besar gitu ya. Bisakah itu digantikan? Itu juga nanti kita akan cek di belakang. Nah, lalu item lain atau aspek lain yang juga perlu mendapatkan penekanan adalah mempersiapkan keterampilan anak. Gitu. Jadi proses pendampingan ini
bukan berarti mengutamakan gimana nih caranya supaya anak-anak dapat nilai yang bagus gitu ya, ibu bapak guru, Mister, Mrs, ayah bunda gitu ya, bukan ke situ, tapi lebih ke mempersiapkan keterampilannya dia gitu. Apa sih sebenarnya keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan supaya one day insya Allah ketika keterampilan itu terbentuk, maka outputnya adalah kenyamanan dalam belajar. Nah, sebelum kita berbicara tentang belajar, kita harus make sure dia juga sudah, anak-anak juga sudah beradaptasi dengan keadaan gitu ya. Kalau pengenalan berkaitan dengan pandemi, kayaknya it was so last year ya. Last year kita memang masih benar-benar intensif nih mengenalkan ini pandemi loh, ini ada corona loh, ini ada itu gitu ya. Toh sekarang coronanya juga udah berbagai macam jenisnya, sudah berbagai macam variannya gitu ya, dan masa-masa pengenalan ini masuk pandemi loh itu sudah lewat gitu. Insya Allah anak-anak kita sudah paham ini ya, memang kondisinya sudah tidak sama gitu, kondisinya lagi berbeda gitu. Nah, ketika dia sudah paham, kita juga harus make sure anak-anak dalam kondisi sehat dan bahagia. Sehat berkaitan dengan badannya gitu ya, bahagia berkaitan dengan jiwanya. Pastikan bahwa bukan hanya memenuhi nutrisi atau makanan bergizi, tapi juga pastikan ada asupan-asupan psikologis yang bisa membuat mereka tetap bisa optimal dalam kondisi bahagia. Nah, optimal nih, ini kayaknya nih tujuan utamanya ayah bunda datang hari ini gitu ya, menyempatkan waktunya. Gimana sih supaya proses belajar ini bisa berjalan dengan optimal di dalam kondisi yang sangat banyak penuh penyesuaian gitu ya. Kita harus belajar online, mungkin durasi belajarnya jadi berkurang, mungkin juga pendampingan sama gurunya jadi terbatas. Itu biasanya bisa chit chat over lunch atau over break time gitu ya, ini nggak bisa gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa tetap optimal? Dan yang terakhir, kalau ini sudah berjalan semua, maka diharapkan ilmu atau keterampilan yang dipelajari dari sekolah itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, selama proses orang tua berubah atau beradaptasi untuk bisa mendampingi dan memenuhi arti pendampingan ini sendiri, sebenarnya bukan hanya di sekolah ini kita mendapatkan masukan dan keluhan, tapi juga dari berbagai macam atau dari berbagai banyak orang tua ada beberapa keluhan yang signifikan muncul. Ini mungkin hanya sekian persen gitu ya ayah bunda, mungkin juga ayah bunda punya keluhan-keluhan yang lain yang nanti bisa insya Allah bisa kita bahas bersama di saat diskusi. Nah, ini yang sering muncul, yang sering kami temui adalah 1, tidak bisa mendampingi, 2, tidak ada pendampingan di rumah gitu ya, 3, jadwal belajar anak dan mengerjakan tugas ini bersamaan dengan jadwal kerja kita, jadwal meeting, jadwal ketemu klien yang juga mungkin sama-sama via Zoom. Lalu keluhan yang lain adalah kadang-kadang orang tua juga merasakan kesulitan mengikuti bahan ajar yang sedang dibahas. Aduh, ini kok materi anak SMP zaman now itu kayak materi saya kuliah atau mungkin materi saya SMA dulu gitu, atau bahkan mungkin saya nggak pernah belajar nih yang seperti ini gitu. Itu common complaint gitu, itu common banget, wajar sekali orang tua menyampaikan keluh kesah yang seperti itu. Lalu juga kadang ada keluhan yang berkaitan dengan teknologi. Tapi insya Allah ini sudah bisa diminimalisir ya, karena kita sudah setahun lebih beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi untuk berbagai hal. Lalu juga ada keluhan yang berkaitan dengan sulit membantu anak patuh aturan di dalam rumah. Gimana mau ngatur waktunya Bu Evi? Orang dikasih jam buat main, dia milihnya. Mohon maaf, terputus ya? Halo? Apa suara saya bisa terdengar dengan baik? Jelas Ibu. Terdengar Ibu. Baik. Jelas. Mohon maaf, jadi saya kedengeran ada yang bilang putus, jadi langsung ini deh. Baik, saya lanjutkan ya. Ada beberapa juga yang mengeluhkan berkaitan dengan anak yang belum mandiri sehingga kembali belajarnya harus didampingi.
Ada juga yang mengeluhkan banyaknya tugas, padahal saya yakin sekali dengan berjalannya waktu, ibu bapak guru sudah berusaha membuat tugas-tugas sedemikian kompak, sedemikian ringkas untuk anak-anak kita di rumah. Ada juga yang masih mengeluhkan berkaitan dengan waktu pengumpulan tugas yang terbatas gitu. Kenapa sih mesti dibatasin sampai jam 3 atau sampai jam 2? Padahal kan saya baru selesai meetingnya jam 5, saya nggak bisa nemenin gitu ya. Masih ada nih yang seperti ini. Ada juga yang mengeluhkan jam belajar yang pendek. Kenapa kalau sekolah biasa sampai jam 1, tapi kok kalau online cuma sampai jam 11 gitu misalnya. Ada juga yang kalau ini kayaknya masih dan mungkin akan terus terjadi nih ya, ada juga yang masih memberikan keluhan atau bercerita bahwa aduh gampang banget nih marah dan gampang banget emosi naik kalau mendampingi anak belajar dan harus mengerjakan tugas gitu. Di sisi lain ada juga yang merasa bahwa aduh deh supaya nggak gampang marah, nggak gampang emosinya naik, kita tambahin les aja gitu. Tambahin les deh. Siapa tahu kalau ada les, sayanya juga orang tuanya juga nggak perlu marah-marah, anaknya juga lebih nyaman belajar dengan guru lesnya gitu. Tapi kan ini semua sebenarnya adalah keluhan yang we have to deal with gitu ya, yang pasti kita akan hadapi hari ini atau besok atau hari kemudian gitu ya. Nah, dan pandemi ini semakin sulit diprediksi kapan akan selesainya. PPKM-nya udah banyak namanya Bu, udah dari apa ya itu ya awalnya ya. Setidaknya dari biasa ke darurat aja udah ada nih, dari darurat ke level 3 4 juga udah terjadi gitu. Sehingga mau tidak mau kita memang harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, dari semua keluhan yang ada tadi, saya lihat kami termasuk tim-tim saya di Klik Psikolog melihat sebenarnya isinya kurang lebih sama. Itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tenaga, berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan kesehatan emosi baik si anak dan si ibu dan si ayah gitu ya, serta anak-anak yang lain. Juga berkaitan dengan kesehatan fisik yang mungkin kalau sedang mengalami serangan COVID misalnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin membuat pendampingan menjadi tidak efektif. Tapi di sisi lain, sebenarnya hal-hal ini juga bisa jadi kekuatan parents, bisa jadi kekuatan kita ayah bunda untuk melihat pandemi ini dari sisi yang lain gitu. Sama ya yang namanya apapun yang terjadi di dunia ini gitu, kita bisa melihatnya dari berbagai perspektif, minimal dari dua lah gitu, dari satu sisi yang baik, dari satu sisi yang kurang baik gitu. Kalau buat saya sendiri, saya juga kebetulan parent, saya juga ada anak-anak yang juga bersekolah PJJ gitu ya ayah bunda. Buat saya pandemi itu sebenarnya banyak banget kelebihannya gitu. Coba diperhatikan, mungkin yang dulu kebiasaan beribadahnya ada bolong-bolong, sekarang saya yakin jadi lebih rapih. Yang dulunya sudah rapih, sekarang jadi makin rapih gitu ya, dengan banyaknya kesempatan yang diberikan Allah buat kita fokus pada ibadah, buat kita bisa menyela gitu ya. Mohon maaf ya, ini Zoom-nya 5 menit dulu ya sholat, atau 10 menit dulu ya sholat gitu ya. Itu blessing banget. Itu berkah sekali dari kondisi ini. Lalu kalau kita bicara soal PJJ, saya rasa ayah bunda juga sebenarnya bisa melihat satu kelebihan masa PJJ ini untuk mengetahui lebih detail pendidikan dan proses belajar anak kita gitu. Di masa PJJ ini ayah bunda cukup banyak datang orang tua yang dengan kondisi gini, Bu Evi, dulu saya nggak tahu loh kalau anak saya ini susah melakukan penalaran. Saya taunya anak ini nilai matematikanya bagus saja. Tapi ternyata pas saya bantu dia belajar selama PJJ, saya lihat bahwa dia hanya bisa mengerjakan soal-soal matematika yang sesuai dengan contohnya. Kalau contohnya berubah dari soalnya atau soalnya berbeda dengan contohnya, dia nggak bisa gitu. Nah, hal-hal sedetail itu ayah bunda itu kita cuma bisa lihat di masa-masa seperti ini gitu. Kenapa? Ya karena biasanya mungkin kita sudah dapat banyak helping hand dari guru-guru yang baik, dari Mister dan Mrs.-nya yang sangat sayang sama anak kita, sangat peduli dengan perkembangan belajarnya, sehingga kalau nggak bisa
dibikinin lagi contohnya yang mirip atau soalnya diubah lagi supaya bisa menyerupai apa yang sudah diajarkan gitu ya. Akhirnya kita nggak tahu kondisi real belajarnya anak kita, kondisi real kemampuan anak kita gitu. Dengan PJJ itu sangat-sangat dimungkinkan untuk terjadi, untuk kita bisa lihat lebih detail proses pendidikan, proses belajar gitu ya. Lalu dengan kondisi dan waktu yang terbatas, dengan segala macam hektiknya pekerjaan kita yang biasanya nggak kelihatan sama anak kita karena kita ngerjainnya di kantor misalnya, kita tetap bisa memperhatikan dia paling nggak buat nanyain, Mas, lagi break time ya, udah ambil snack belum gitu. Itu tuh akan membawa sense of comfort yang tersendiri buat anak-anak gitu. Oh, ternyata mama, papa lagi sibuk juga masih punya waktu loh merhatiin aku gitu, masih nanyain aku udah snack atau belum. Itu adalah kemudahan yang tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak ketemu nih sama pandemi dan nggak ketemu sama proses PJJ. Lagi-lagi itu juga suatu blessing in disguise kalau kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan ayah bunda juga punya pendapat yang sama gitu. Selanjutnya, ini masa PJJ ini, masa pandemi ini ya Bunda, sebenarnya ini masanya orang tua bisa melakukan cukup banyak penghematan biaya berkaitan dengan les. Kenapa? Karena sebenarnya mayoritas kita bisa lakukan di rumah, kita bisa ajarkan di rumah. Ayah bunda kesulitan, ayah bunda cukup banyak bantuan nih sekarang. Nowadays banyak banget tempat-tempat support-support video belajar. Gurunya pun juga biasanya kalau memberikan media belajar juga menggunakan video-video yang sebenarnya bisa di-play ulang lagi gitu ya, bisa dimainkan ulang lagi. Kadang kan mungkin guru-guru sambil menyampaikan materi ajar juga menyampaikan video tutorial di G Drive-nya atau di foldernya sendiri buat anak-anak sehingga kapan aja anak-anak kesulitan dia bisa buka lagi, dia bisa dengerin lagi. Oh, begitu ya caranya Bu Guru nerangin gitu. Oh, begitu ya caranya Bu Guru mengerjakan tugas. Oh ya, saya akan mengikuti contohnya. Itu jadi lebih lebih menghemat, cukup banyak menghemat gitu ya. Lalu di masa ini juga sebenarnya kita sama anak-anak itu dikasih waktu lebih untuk bisa saling mengenal, dikasih waktu lebih untuk bisa saling belajar mengenali dan mengasah keterampilan emosi dan keterampilan sosial masing-masing gitu. Kalau mungkin kita nggak ketemu pandemi kayaknya speed kehidupan orang Jakarta dan orang Depok tuh cepet banget ya ayah bunda ya, pergi pagi pulang malam, Sabtu Minggu lah gitu ya, bareng-bareng, tapi yuk kita jalan-jalan, tapi nanti kalau udah keluar dari mobil ayahnya udah ntar dulu ya ayah jawab WA kantor dulu ya, ntar dulu ya mama jawab WA teman mama dulu ya, dan anaknya pun sibuk main dengan temannya masing-masing gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, ayah bunda kita tuh punya banyak waktu untuk belajar dan berinteraksi bersama anak-anak untuk bisa mengasah keterampilan emosi, bisa mengasah keterampilan sosial untuk lebih saling mengenali. Nah, kondisi ini sebenarnya blessing kalau menurut saya. Namun memang perlu ada beberapa penyesuaian. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa survive dalam kondisi ini? Tadi mohon maaf nih, Mister siapa ya tadi ya yang kita buka acara di awal ya, terus selalu bilang bersyukur atas nikmat sehat dan usia yang diberikan Allah sama kita sampai hari ini gitu. Itu maknanya besar banget gitu ya, maknanya kalau kita lihat dengan proses penularan yang semakin cepat itu kita nggak tahu lagi kapan orang dari sehat tiba-tiba jadi sakit, kapan dari sakit terus tiba-tiba jadi meninggal gitu. Kita bener-bener hitungannya tuh cuman hitungan, kadang hitungan jam, kadang hitungan hari, kadang hitungan detik gitu ya. Sehingga memang bersyukur tuh kunci yang paling besar gitu. Bersyukurlah atas nikmat yang ada, bersyukur masih bisa stay di rumah sama anak-anak, bersyukur semuanya sehat, bersyukur kalaupun dalam kondisi sakit, insya Allah sudah dalam proses recovery gitu, bersyukur. Lalu yang kedua yang juga sama pentingnya adalah beradaptasilah dengan keadaan yang ada. Kalau di sini nih saya yang paling gampang nih yang nomor 2 nih kayaknya beradaptasinya, belanja online. Aduh,
kayaknya tagihan belanja online bisa lebih tinggi daripada tagihan belanja di mall ya, ya Bunda ya. Saking gampangnya itu belanja online. Wah, bagus. Wah, flash sale. Wah, ini gitu ya. Wah, ini lagi ada apa namanya kampanye 707, belanja lagi deh gitu ya. Tapi memang itu pun sebenarnya kalau kita megang kode bahwa wah gampang nih beradaptasi dari belanja ke mall ke belanja ke online. Yang lain pun juga gampang gitu. Yang lain pun juga bisa belajar dari tatap muka jadi ke online bisa. Silaturahmi dari mesti kumpul-kumpul jadi apa namanya silaturahmi online juga bisa. Bahkan sekarang yang namanya arisan, halal bihalal itu juga udah dilakukan online kok, and it's not such a big deal. Semua tetap happy, semua tetap bisa menikmati prosesnya gitu ya, tetap bisa menikmati acaranya gitu. Nah, yang agak susah memang adalah beradaptasi dengan mengisi waktu luang di rumah gitu. Mungkin anak-anak yang biasanya pergi pagi sekolah, pulang sekolah ada les lagi, sampai rumah sudah sore, sudah tiba waktunya istirahat gitu ya. Ibu bapak yang juga demikian sudah biasa pergi pagi, siang sampai malam kerja, pulang istirahat, besok pergi lagi. Sekarang harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi di mana banyak waktu luang di rumah, terutama anak-anak sih. Dan ini kondisi ini sangat mengkhawatirkan saat ini gitu, karena proses pengisian waktu luang anak-anak kalau tidak didampingi bisa mengarahkan kepada hal-hal yang berbahaya. Lalu kunci yang selanjutnya adalah target adjustment. Itu target adjustment ayah bunda. Kalau mungkin kalau berkaitan sama proses perkembangan anak, kita mungkin dulu berharap kayak misalnya, aduh pengen deh nih si kakak juara satu atau apa gitu. Tapi mungkin saat ini juara nilai-nilai bagus gitu ya, itu adalah satu bonus yang perlu kita syukuri. Yang perlu dipantau adalah prosesnya gitu. Prosesnya lihat dulu bagaimana dengan dia yang harus belajar di rumah sendirian tanpa pendamping, bagaimana dia bisa beradaptasi gitu. Tidak apa-apa kalau kamu semester ini bukan jadi juara kak, nggak apa-apa. Yang penting bunda minta tolong supaya kita bisa saling mengimbangi, karena bunda tidak bisa menemani kakak belajar. Kakak tolong ya kalau ada yang susah-susah belajarnya, kakak hubungi bunda, kakak tanya sama bunda. Kalau bunda lupa nanyain ke tugas kakak, kakak ingetin bunda, bunda aku belum ngerjain ini, aku nggak bisa ngerjainnya sendiri atau apa gitu ya. Itu dia target adjustment. Kalau misalnya kita berharap anak yang tadinya biasanya hari-hari memang banyak dibantu kita, lalu tiba-tiba kita berharap dia tiba-tiba berubah menjadi anak yang benar-benar bisa mandiri, belajar sendiri, itu juga nggak mungkin. Maka kita harus mengadjust target kita. Mungkin kalau yang dulunya misalnya sarapan harus disuapin, snack harus dimasukin ke tasnya sendiri misalnya. Nah sekarang karena belajarnya di rumah, mudah-mudahan dia sudah bisa nih paling enggak ya mengatur waktu sarapannya sendiri, paling tidak ya menyiapkan alat-alat belajarnya sendiri. Di situ aja dulu gitu ya. Jadi kita fokus untuk mengadjust target kita gitu. Lalu berkaitan dengan keberhasilan sekolah, kita juga perlu mengadjust apa yang jadi harapan kita berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin di awal-awal guru-gurunya pernah nih mengalami keluhan-keluhan dari parents kayak kenapa sih kok belajarnya cuman begitu aja, kenapa sih kok ujiannya kayak gitu doang sih gitu, nanti kan itu terlalu gampang, tidak bisa membedakan anak saya yang sudah belajar mati-matian sama anak lain yang cuma belajarnya gitu-gitu aja misalnya. Itu kita harus bisa mengadjust lagi target kita gitu. Kita harus bisa melihat bahwa di kondisi seperti ini ujian dan nilai itu adalah bonus gitu, bonus. Tapi yang jadi fokus adalah bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang anak-anak pelajari di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang paling penting juga adalah ubah persepsi. Tadi di awal kita sudah sampaikan, ubah persepsinya gitu. Pandemi ini
it's not the end of the world loh gitu. Ini adalah satu kondisi di mana kita sebenarnya dikasih banyak kesempatan baik untuk bisa meningkatkan kemampuan kita, untuk bisa mengasah beberapa keterampilan kita gitu ya. Juga ini kesempatan baik untuk kita bisa punya waktu lebih banyak, punya kesempatan lebih banyak melatih anak-anak untuk menjadi lebih mandiri di kehidupan berikutnya gitu ya, melatih anak-anak untuk bisa mengenali minat bakatnya gitu. Itu juga penting. Ini kebenaran bisa nih dijadiin satu frame bahwa kuncinya itu cuma satu, bersyukur, adaptasi, target adjustment, dan ubahlah persepsi gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih ya. Oke. Nah, kemarin kebetulan Bu Nur menyampaikan sama saya hasil dari angket yang sudah ayah bunda isi. Terima kasih banyak data-datanya. Beberapa hal yang saya lihat cukup signifikan, kita coba bahas di sini beberapa kesulitan lah ya, beberapa tantangan. Salah satunya itu adalah tidak punya waktu gitu, tidak ada waktu nih untuk mendampingi anak-anak gitu. Memang waktu di rumah itu hampir semua digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, menyelesaikan pekerjaan rumah, nemenin adik-adik atau kakaknya mungkin yang juga masih sekolah sama-sama PJJ gitu ya. Apalagi kalau punya adik kecil yang masih di PAUD atau TK gitu, kayaknya tugasnya agak lebih menghabiskan waktu dan energi tuh, karena mesti kayak art and craft, tempel-tempel, nyanyi bareng-bareng gitu kali ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita balik kembali ke tadi, ke prinsip satu itu, kita ubah yuk gitu. Kita ubah nih persepsi kita. Kita sesuaikan lagi target kita. Kita beradaptasi yuk dengan kondisi yang ada gitu. Kita bukan tidak punya waktu kok gitu. Waktu kita terbatas, selama masih dikasih nikmat hidup, sehat sama Allah ya, kita masih punya banyak waktu, kita masih bisa insya Allah mengatur waktu yang ada. Kita bukan tidak punya waktu, hanya mungkin dengan berbagai peran yang ada di kehidupan kita, waktu kita jadi terbatas untuk mendampingi anak-anak melakukan pendidikan jarak jauhnya atau pelajaran jarak jauhnya gitu. Gimana nih caranya supaya dari nggak punya waktu bisa berubah jadi terbatas lah gitu. Ada tapi terbatas. Kalau saya sendiri, ayah bunda, untuk beberapa klien kami di Klik Psikolog, kami selalu mengajarkan tulis deh detail kegiatan yang orang tua lakukan tuh apa gitu. Kalau kita sebagai parent suka bikin jadwal kegiatan anak-anak, maka kita lakukan hal yang sama buat diri kita. Tulis apa sih yang kita kerjain sebenarnya. Misalnya bangun pagi kita sholat dulu, ngaji, nyiapin sarapan, kembali duha atau apa. Tulis semuanya. Ada olahraga, ada apa gitu ya. Tulis semuanya, termasuk juga kegiatan-kegiatan leisure kita. Tidak bisa dipungkiri namanya ibu sama bapak tetap aja main game sama gitu ya. Nonton film nggak tahu nih apakah Korea apa yang lain, ada juga mungkin buka Instagram untuk berbagai function juga mungkin masih dilakukan. Ada beberapa yang masih senang main TikTok, no problemo selama waktunya bisa disesuaikan gitu. Buka jualan online oke. Tapi dari semua list activities yang kita lakukan, yang sudah kita jot down, kita tulis dengan detail, coba deh kurangin waktunya 5 menit aja gitu. Kalau kecuali buat sholat ya, kalau sholat jangan dikurangin, kalau bisa ditambah tuh. Nah, itu setelah dikurangi, saya yakin ibu bapak akan menemukan waktu yang cukup untuk bisa mendampingi anak-anak belajar gitu. Baik itu saat PJJ berlangsung ataupun di saat PJJ tidak sedang berlangsung. Artinya mungkin bisa diambil slotnya untuk mendampingi saat pagi hari, atau bisa juga mendampinginya nanti saat siang ke sore hari dengan cara mengulang pelajaran bersama-sama atau melihat list deadline tugas, apa aja sih tugas atau proyek yang perlu dikerjakan gitu. Itu jadi punya waktu kok. Itu cuman ngurangin 5 menit. Kalau bisa dikurangin 10 menit dari setiap aktivitas yang ada, itu mungkin waktunya jadi lebih banyak lagi ya. Bisa sambil ditambah masak cemilan kayaknya ya. Oke. Nah,
Yang selanjutnya juga yang sering terdengar pertanyaannya berkaitan dengan mengajar anak sendiri gitu. Bu Evi, saya nggak bisa ngajar anak saya sendiri. Oh ya, kenapa Bu? Gitu. Kadang-kadang tuh diskusinya gitu ya Bu, ayah bunda. Udah lama nih saya nggak belajar. Saya ngerjain kerjaan kantor ya itu aja gitu. Apalagi kalau di perusahaan-perusahaan besar, memang tiap orang sudah punya job desk-nya masing-masing dan repetitif gitu ya, berulang. Oh iya, gitu. Ada juga yang bilang nggak bisa lagi ngikutin pelajaran anak-anak milenial. Kenapa? Iya, soalnya anak-anak milenial itu belajarnya beda, nggak sama kayak zaman-zaman saya waktu kolonial misalnya ya. Itu termnya sekarang. Anak milenial tuh beda sama anak kolonial, Ci. Atau juga ada yang bilang bahwa anak saya nggak mau diajarin ibunya. Ini banyak banget loh. Bahkan misalnya keluhan ini juga datang dari orang tua yang kebetulan berprofesi sebagai guru itu juga ada. Sama namanya manusia itu profesi itu yang menempel ya ayah bunda gitu. Tapi pada dasarnya ketika kita menjadi parents ya kita parents gitu. Kita akan melepas semua atribut profesi kita gitu. Termasuk saya pun kalau sedang sama anak-anak, saya bukan seorang psikolog, saya seorang ibu yang dengan berbagai macam keluhan dan tantangannya gitu. Lalu ada juga yang bilang kalau anaknya cuman mau belajar dan bisa belajar kalau ada les. Sementara di kondisi sekarang dengan berbagai macam kebijakan dari tempat kerja, berbagai macam kondisi usaha gitu ya, itu akan menjadi suatu tantangan menyiapkan guru les sendiri buat anak. Apalagi kalau anaknya ada 3 misalnya, wah guru lesnya berapa tuh ya? Oke, nah dari kondisi ini sebenarnya ayah bunda kita juga bisa lihat bahwa ada satu celah di mana kita bisa beradaptasi, kita bisa mengubah mindset kita gitu ya, kita bisa mengubah target kita gitu dari tidak bisa mengajar anak sendiri jadi belajar bersama anak-anak gitu. Coba deh diperhatiin, anak-anak itu sebenarnya seneng loh ngajarin orang tuanya. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita tanya aja gitu. Kayak misalnya, Mas, Mas ini apa ya Mas ya? Mas lagi belajar apa sih gitu? Oh iya aku lagi belajar misalnya teknik ini buat IT, bikin tugas IT ku mam gitu. Ya, oh apa ini gitu? Ayo Mama ajarin dong gitu. Dengan begitu aja ya Bunda, itu sebenarnya dia mengulang, menceritakan kembali pemahaman dia terkait aspek tersebut dari apa yang dia pahami dari guru-gurunya jelaskan, gitu. Nah, itu kita bisa sambil belajar bareng dia, kita bisa sambil mengecek proses berpikir dia sudah runut atau belum, plus kita bisa sambil mengevaluasi apakah yang dia pelajari di sekolah itu bisa dia terapkan di kehidupannya sehari-hari dalam mengajari kita, gitu. Nah, kita sebenarnya nggak perlu jadi mengambil profesi atau mengambil peran guru secara mutlak gitu, enggak. Kita hanya perlu memfasilitasi proses berpikirnya. Jadi yang dibutuhkan di sini sebenarnya tidak hanya bukan berfokus pada keterampilan mengajar, tapi yang dibutuhkan adalah waktu dan hadir gitu. Hadir di situ. Hadir itu artinya bukan cuman fisiknya ya Bunda, tapi juga pikirannya. Jadi nggak nanyain proses anak belajar tapi sambil main WA misalnya atau apa itu enggak. Tapi hadirlah di situ gitu. Ikuti alur berpikirnya. Fasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya. Kalau kita pakai cara yang lain, kira-kira hasilnya akan sama nggak, Mas? Kalau kita bikinnya stepnya yang nomor 2 dulu, Kak, itu akan berhasil juga atau akan gagal, Kak? Gitu. Hal-hal seperti itu sudah sangat membantu dalam proses pendampingan, gitu ya. Nah, karena proses fasilitasi itu sebenarnya jauh lebih bermanfaat dibandingkan misalnya kita memberikan arahan-arahan atau instruksi-instruksi, kamu belajar dong nih hari ini kamu belum belajar deh gitu. Itu jauh lebih bermanfaat kalau kita memfasilitasi proses berpikir itu sendiri. Lalu kita juga bisa memposisikan diri sama-sama mempelajari hal yang belum dipahami. Kalau anak-anak mengalami kesulitan, kita juga sama, misalnya nggak bisa gitu ya, aduh mama juga nggak bisa lagi, mama nggak belajar nih, zaman dulu nggak ada nih pelajaran ini. Itu nggak apa-apa gitu, sama-sama ayo duduk
sama tinggi gitu ya. Kita sama-sama nggak bisa nih Kak, yuk kita cari di Google. Waduh di Google nggak ada juga lagi Kak. Ya udah yuk kita coba hubungi Mister atau kita coba hubungi Missnya. Siapa tahu bisa diajarkan lagi gitu. Itu nggak apa-apa. Itu akan membuat dia lebih nyaman, akan membuat anak-anak lebih merasa dihargai bahwa it's okay loh nggak bisa gitu. Dan mamaku atau ayahku ada di situ untuk sama-sama berproses menjadi lebih baik dan jadi bisa gitu. Lalu kita juga perlu merayakan keberhasilan. Ini nih, kadang misalnya udah bisa menyelesaikan suatu masalah gitu ya, kita jadi wah untungnya tadi diajarin sama mister gitu. Jadi yang berhasil sebenarnya misternya gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Kita perlu bisa juga memberikan apresiasi sama anak-anak gitu. Misalnya, waduh Kak, untung ya tadi kamu punya ide buat nanya sama mister. Jadi ide kamu itu membuat kita berhasil belajar ini Kak gitu. Jadi itu cara penyampaiannya lebih insya Allah lebih bermanfaat untuk psikologis anak. Juga buat appreciation buat ayah bunda bahwa ayah bunda berhasil menjadi facilitator, menjadi pendamping yang baik untuk proses belajar anak-anak gitu. Lalu selanjutnya juga kadang-kadang cukup sering ada keluhan berkaitan dengan kurang mandiri. Ini gimana sih udah gede gitu, udah SMP, udah kelas 8, tahun depan insya Allah kelas 9 gitu ya. Udah bukan anak SD lagi, udah naik kelas 7, tapi tugasnya masih aja harus diingetin gitu. Ya, itu sering banget. Lalu juga minim semangat untuk mengulang pelajaran. Kalau udah belajar pagi ya udah nggak dibuka lagi gitu. Atau keluhan-keluhan berkaitan dengan kemandirian, misalnya banyak waktunya habis main game daripada mengatur sendiri waktunya untuk belajar. Ada juga keluhan yang berkaitan dengan misalnya tidak mengkomunikasikan kesulitannya dalam belajar ke orang tua atau ke guru gitu misalnya. Itu juga banyak. Ada juga yang merasa bahwa kok ini jadi orang tuanya sih yang lebih aktif ngecek tugas, komunikasi sama guru gitu ya. Jadi rasanya kayak orang tua yang sekolah. Ini saya nih yang naik SMP nih, ini rapotnya rapot parents nih, cie. Tapi insya Allah nggak terjadi ya di sini, insya Allah gitu. Nah, kalaupun memang terjadi, ayah bunda, sebenarnya masa PJJ ini adalah masa untuk berlatih kemandirian. Enak banget, beruntung banget kita ketemu masa seperti ini. Kenapa? Karena kita bisa menyiapkan step-step berlatih kemandirian dengan lebih kecil. Kita bisa memulai latihan kemandirian dari yang non akademis dulu, nggak langsung ujuk-ujuk ke akademis gitu ya. Kita bisa menyelipkan latihan kemandirian ini juga untuk membantu kita berperan di rumah, misalnya kalau ada ayah bunda yang merasa aduh capek nih pagi rumah harus disapu, harus ini, harus itu gitu. Nah, bagilah tugas itu sama anak-anak. Kasih kalau kayaknya di level SMP ini sudah bisa minimal 5 tugas rumah, 5 tugas rutin rumah. Misalnya buang sampah, matiin lampu teras atau nutup korden di malam hari. Hal yang simpel-simpel dulu aja. Dilatih itu dulu yang sederhana, rutin dan tidak membawa efek yang terlalu besar. Cek dia bisa paham dan dia bisa mengerjakan dengan baik atau enggak gitu. Lalu baru kita evaluasi. Kalau dia berhasil, bisa nih rutin matiin lampu, buang sampah, nyapu atau apa ya tugas yang ayah bunda berikan, itu berikan dia apresiasi dan ajarkan dia untuk mengapresiasi dirinya sendiri gitu. Kalau sudah di usia SMP, yang namanya kemandirian sudah tidak bisa lagi dibentuk dengan sistem reward dan punishment. Kenapa tidak bisa? Bukan berarti akan gagal ya ayah bunda, ibu bapak guru semuanya. Bukan berarti akan gagal, tapi lebih berarti dia akan dependent sama kehadiran reward dan punishment untuk menampilkan perilaku mandirinya gitu. Oleh karena itu di level ini, di level SMP ini 7, 8, 9 ini kita sudah harus fokus untuk mengajarkan dia mengapresiasi dirinya sendiri gitu. Wow, hebat ini. Gimana rasanya Kak bisa bertanggung jawab terhadap kerapihan kamar sendiri? Enak mah. Ternyata kalau kamarku rapi, aku bisa nonton game atau nonton film lebih nyaman. Oke, sip. Oke aja dulu. Yang penting dia dapat rasanya itu. Nah, itu perlu diajarkan karena tidak semua anak bisa langsung seperti itu.
lalu misalnya ternyata pun gagal, di masa pandemi ini kita diberikan kemudahan untuk bisa cepat nge-track kegagalan. Wah, gagal buang sampah rutin aja dia nggak bisa. Oke, kalau begitu apa yang mesti diperbaiki? Apakah tugas itu terlalu berat buat dia? Ataukah buang sampahnya harusnya dinaikin nih waktunya, jangan terlalu subuh banget supaya dia bisa udah bangun dan bisa langsung mengerjakan tugasnya dengan sesuai gitu. Itu hanya bisa terjadi di masa-masa seperti ini Ayah Bunda, di mana waktu lebih banyak di rumah, di mana interaksi juga lebih sering terjadi gitu ya. Nah, kalau yang di rumah sudah berhasil, yang non akademik sudah berhasil, baru kita latih keterampilan kemandirian berkaitan dengan hal akademis secara bertahap gitu. Jadi kalau ada yang berpikir mungkin sekarang, ya ampun udah kelas 8 belum mandiri, sementara ngajarin kemandiriannya harus bertahap, kira-kira di umur berapa nih anak saya bisa mandiri misalnya gitu ya. Mendingan dimulai aja dulu dari sekarang gitu, supaya kita tidak melewatkan banyak waktu untuk berandai-andai, tapi langsung dicoba, langsung dipraktekkan. Nah, untuk berkaitan dengan kemandirian yang ada hubungannya dengan akademis, Ayah Bunda, saran saya mudah-mudahan Ibu Bapak gurunya berkenan berikan akses yang langsung ke guru kelas, ke konselor sekolah gitu ya, sehingga kalau misalnya dia mengalami kesulitan untuk belajar di saat yang sama kita sedang meeting kantor atau di saat yang sama kita sedang ngurus bisnis gitu ya, mereka bisa punya kesempatan untuk langsung nanya ke gurunya. Itu jelas harus bentuk kerjasama antara di rumah dan di sekolah. Nah, oke, sebentar lagi ya, mudah-mudahan cukup nih waktunya. Ini berkaitan dengan tugas yang banyak. Beberapa parents juga ada yang mengeluhkan berkaitan dengan deadline tugas yang berdekatan, tugas-tugas yang menumpuk gitu ya. Padahal sebenarnya saya yakin guru-guru, Mister dan Misesnya pasti sudah berusaha membuat tugas tuh sekompak mungkin gitu. Jadi ini kita ubah nih. Nah, itu tuh sebenarnya bukan tugas dan waktunya yang terbatas, bukan tugasnya yang banyak dan waktunya yang terbatas. Nah, tapi itu Bapak guru, Ibu guru itu mau ngajarin kamu jadi orang dewasa yang nanti bisa melihat dan mengerjakan tanggung jawabmu dengan lebih baik dan secara bertahap gitu. Jadi ajarin dia untuk misalnya mencatat deadline-nya dengan jelas gitu ya. Lalu dibagi nih, kalau kita punya 3 tugas yang deadline-nya bersamaan Kak, maka dilihat mana yang bisa lebih dulu dikerjakan. Kerjakan dulu, jangan sampai nunggu deadline. Kerjakan yang paling mungkin untuk dikerjakan secara cepat. Kerjakan yang nomor 2 mungkin bisa dikerjakan dengan cepat, lalu kerjakan yang berikutnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dirasa ada yang besar sekali dan menumpuk gitu, arahkan anak-anak untuk berkonsultasi dengan gurunya atau ketua kelasnya atau ketua grupnya. Mungkin mereka perlu teman diskusi supaya bisa tahu caranya supaya agar tugas-tugas itu tidak terasa menjadi berat gitu. Dan apresiasi, kembali lagi apresiasi dia setiap kali dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kalau beberapa parents juga menggunakan cara apresiasinya adalah dengan menyiapkan waktu bermain dan waktu belajar yang konsisten. Artinya waktu bermain ini adalah bentuk oke, kamu sudah selesai tanggung jawabmu, ini adalah hakmu gitu ya. Dan ketika dia bisa mendapat haknya, kita parents mengajarkan anak-anak lagi untuk mengapresiasi dirinya. Gimana rasanya Kak bisa dapat jam bermain yang tepat waktu dan panjang? Wah, enak Bunda. Kira-kira kenapa tadi kamu bisa dapat jam bermainnya panjang Kak? Karena tugas aku selesai tepat waktu. Oke Kak, itu dia Kak. Enak ya Kak kalau bisa ngerjain tugas tepat waktu. Mudah-mudahan besok kakak juga bisa seperti ini gitu. Nah, tapi kalau ternyata tidak bisa, maka biarkan dia menerima konsekuensinya. Ini agak berat ya. Ya, memang kadang-kadang proses belajar yang supaya menginternalisasi di dalam itu harus melalui proses yang kadang kurang nyaman ayah bunda. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya pun gurunya ada memberikan konsekuensi, ya tidak apa-apa. Kita tinggal mengajarkan lagi, memfasilitasi lagi sama pemikiran anak-anak kita, kenapa kamu sampai bisa dapat kondisi tersebut? Kenapa kamu sampai bertemu konsekuensi itu? Kalau kamu rasa tidak nyaman, menurutmu kamu baiknya seperti apa? Gitu. Di usia kelas 7, kelas 8 kita sudah bisa berdiskusi seperti itu. Baik,
Ini sebenarnya yang agak penting dan lebih penting dan sudah mulai banyak keluhan ya. Screen time yang berlebihan. Screen time berlebihan tuh misalnya sekolahnya berapa jam, mabarnya berkali-kali lipat gitu ya. Ada juga sampai kadang-kadang ada yang gurunya lagi menerangkan, cam-nya di off, terus dia buka browser lain. Kalau ditanya nyaut, iya Bu, ini iya jawab, tapi sambil main yang lain gitu. Itu agak susah tuh di monitornya. Lalu kadang-kadang bisa sampai ke gadget addiction. Sekarang ini due to karena adanya screen time yang berlebihan, akses internet yang cepat ya, cepat dan besar, itu anak-anak kita lagi dikhawatirkan dengan beberapa jenis game yang mengarahkan pada rasa keingintahuan yang lebih besar terkait dengan LGBT gitu, itu juga bahaya. Terus juga jadi banyak channel atau banyak akses untuk anak-anak lebih tahu tentang self harm trend. Self harm itu nggak boleh, tapi nowadays itu jadi tren, entah dari mana mulainya. Lalu kadang juga karena screen time berlebihan itu jadi ada kurang tidur, lupa makan, lupa mandi. Pada anak-anak yang lebih besar bisa mengakibatkan isolasi dan depression gitu. Jadi ini harus hati-hati gitu. Nah, kalau kalau dilihat dari secara keseluruhan, sebenarnya kuncinya atau intinya dari masalah ini adalah kurangnya keterampilan mengisi waktu luang. Jadi kalau kita bisa mengajarkan anak-anak dengan baik cara mengisi waktu luang, insya Allah keluhan ini tidak terjadi gitu. PJJ memang membuat anak lebih memiliki banyak waktu luang karena tadi yang harusnya mungkin habis pulang sekolah butuh waktu di perjalanan, mungkin habis pulang sekolah masih ada les, ada ini, ada itu di tempat lain gitu. Ini nggak ada. Itu semua dilakukan di rumah. Dari tempat tidur, mandi, sarapan, balik lagi ke kamar buat belajar. Waktunya berapa lama sih gitu ya. Selesai belajar, oke, leave ya mister, assalamualaikum, udah selesai. Gitu ya, langsung bisa balik lagi ke kamarnya, ke tempat bermainnya gitu. Jadi banyak banget waktu luang. PJJ ini bikin anak-anak punya banyak waktu luang. Tapi buat anak-anak yang tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengisi waktu luang, maka screen time lah pasti pilihannya. Gitu. Karena itu membuat dia lebih nyaman. Nah, mengatasi hal tersebut kita perlu menampilkan pilihan kegiatan pengisi waktu luang yang produktif ayah bunda. Misalnya kalau di sela-sela kegiatan ibu berbisnis misalnya itu tetap menampilkan yuk kita bikin snack bareng-bareng gitu. Jadi anaknya tahu nih, oh mama saya hobinya memasak gitu. Kalau di pelajaran tingkat yang rendah kemarin di tingkat SD gitu ya, maksudnya kemarin saya sampai dapat kiriman screenshot dari salah satu orang guru yang isinya gini, tuliskan hobi keluargamu selama masa pandemi, hobi ibu, apa itu isinya? Oh, hobi ibu WA-an teman-teman, hobi ayah main game bareng, C. Karena memang mungkin tidak menampilkan pilihan kegiatan produktif untuk mengisi waktu luangnya gitu. Nah, selain itu untuk meningkatkan keterampilan pengisian waktu luang, anak-anak itu perlu diberikan contoh dan diberikan simulasi melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama gitu ya, sehingga dia bisa tahu, oh ternyata screen time oke, tapi kayaknya berkebun lebih juga oke. Oh, screen time oke lah, tapi kayaknya ikut papa nyontoh papa bersihin nyuci mobil, ngoprek atau membongkar motornya itu juga kayaknya seru gitu. Atau misalnya, oh ternyata main Gundam, main Lego atau main coding itu seru ya kayak papa misalnya. Itu juga bisa gitu. Dan sebenarnya yang paling gampang ini, siapkan 1 atau 2 waktu luang dalam sehari untuk beraktivitas bersama anak-anak. Dan di aktivitas tersebut hindarilah penggunaan gadget supaya anak-anak belajar bahwa waktu luangnya bisa diisi oleh kegiatan lain yang tidak melibatkan gadget. Kalau ada kesulitan dalam proses transisi ini, dalam proses belajar misalnya malah jadi mengakibatkan screen time yang berlebihan, segera minta tolong gitu, minta tolong sama konselor di sekolah, minta tolong sama guru BP di sekolah, minta tolong sama walas ya, wali kelasnya gitu untuk bisa mengatasi masalah ini. Kalaupun diperlukan minta tolong sama
psikolognya kalau misalnya anak menampilkan tanda-tanda screen time berlebihan gitu. Di atas tadi adalah beberapa masalah yang cukup sering muncul dan insya Allah saya bisa sampaikan untuk pilihan-pilihan solusinya nanti kita bisa bahas sama-sama. Nah, pada akhir pertemuan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kondisi ini tuh waktunya kita mengasah anak-anak kita untuk menjadi berlian yang baik gitu ya, menjadi shining star nih. Ini lihat deh nanti beberapa tahun ke depan akan banyak terjadi perbedaan bagaimana anak-anak yang berkembang dan belajar dengan cara seperti ini akan jadi lebih berhasil, akan jadi lebih kuat, akan jadi lebih tough untuk bisa mengatasi masalah-masalahnya di kehidupan dan insya Allah bisa menjemput kesuksesannya di bidangnya masing-masing gitu. Kurang lebihnya demikian Ayah Bunda, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke diskusi dan tanya jawab ya Bu Nur ya. Mudah-mudahan cukup nih waktunya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Evi untuk penyampaian materinya yang sangat bermanfaat dan bisa relate insya Allah untuk orang tua semua. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, silahkan gunakan fitur raise hand-nya. Oh ya, ini udah ada. Oh. Bu Asari masih di mute. Ya, oke. Baik, untuk Bunda Intan, dipersilakan pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih kesempatannya Miss Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Evi selaku pemateri untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini, saya ingin bertanya Bu, tadi terkait dengan rutinitas anak ya. Nah, satu hal yang saya pribadi alami ketika mendampingi anak selama berkegiatan di rumah itu adalah membuat anak menjadi konsisten. Karena kalau kita lihat, saya pribadi melihat bahwa anak itu banyak up and down-nya begitu. Nah, ini sangat menyulitkan sekali ketika anak itu up. Ketika anak itu mulai kita melihat pada beberapa hari dia bisa menyelesaikan kewajibannya, bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, itu wah berhasil nih cara saya begitu. Tetapi kemudian di hari-hari berikutnya dia tuh kembali banyak tertarik dengan dunianya sendiri begitu ya, dengan mulai menarik diri lagi, kemudian banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang itu sangat kalau kita sebagai orang tua itu tidak penting gitu, bukan hal yang harus kamu lakukan seperti itu. Nah, itu bagaimana Bu cara mengatasinya? Terima kasih. Baik. Ini saya tampung dulu atau bagaimana sistemnya Bu Nur? Ditampung dulu aja kali ya Bu, sampai baik, 3 orang, baik. kemudian Saya nanti catat biar ya. Ibu sekalian menjawab. Baik. Baik Bu. Ya, selanjutnya Ibu Tasmawati. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf kalau agak sedikit pertanyaannya lebih sensitif terkait tadi ada beberapa poin di slide terakhir tentang bahayanya LGBT.
Nah, aku berkaca kepada lingkungan sekitar di pekerjaan. Sekarang itu apa ya? Cukup agak sedikit riskan dan mengkhawatirkan banget dengan kondisi LGBT ini. Apalagi dengan momen sekarang budayanya semuanya sudah online, bahkan mabar pun sudah luas banget gitu loh. Game anak-anak tuh tidak hanya di lingkup sekolahnya saja, tapi dia bisa luas bahkan sampai ke mancanegara ya. Nah, gimana caranya kita sebagai orang tua bisa tahu kalau memang anak kita ini sudah nyaman banget nih sama teman-teman cowoknya gitu atau teman-teman ceweknya gitu, sudah nyaman banget gitu. Bahkan kita perhatikan tuh komunikasi mereka tuh lebih intens sama teman-teman sesama jenisnya gitu. Nah, gimana cara kita mengatasinya sih sebenarnya? Walaupun kita juga punya trik ya, akhlak, menanamkan Al-Quran segala macam gitu loh. Tapi di luar itu gimana caranya gitu loh? Karena memang kalau saya lihat ritmenya sekarang itu banyak banget tuh anak-anak yang nyaman dengan sesama jenisnya gitu. Karena itu cukup bahaya banget sih gitu. Nah, kan banyak melihat sih karena makanya pengen tahu karena di kelas SMP ini di tingkat SMP ini tuh udah mulai terlihat sebenarnya gitu. Gimana ya kalau cara kita melihat itu gitu. Oke, Terima kasih. baik. Terima Kasih, kasih Ibu. Ibu Tasmati Assalamualaikum untuk pertanyaannya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silakan Bunda Sabria. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sebelumnya karena ini menurut saya sangat berbobot ya sebagai orang tua. Dan terima kasih juga karena ada kegiatan MPLS ini. Jadi anak kami merasa kelihatan sibuk karena beberapa tugas juga membuat dia happy gitu kan. Nah, tapi kan kita kan melihat ini kan kegiatan di awal ya gitu kan, di awal. Saya pengen tahu ketika si anak mulai down, mungkin sama dengan yang pertanyaan pertama lagi ya. Ketika anak mulai down, sementara sebelumnya kan anak umur segini kan itu mulai punya dunia sendiri. Dia punya teman-teman kayak virtual, teman-teman online dan sebagainya. Yang mungkin bahkan menurut kita dia bisa menjadikan itu sebagai keluarga kedua gitu loh. Atau kadang malahan si keluarga kedua ini malahan melampaui kita yang nyata gitu. Nah, ketika dia merasa jenuh, kemudian dia teringat lagi, itu kadang kita takut untuk mengembalikan lagi ke dunia nyata, kita narik lagi itu agak susah gitu ya. Nah, itu gimana mengatasinya supaya kita meyakinkan betul-betul bahwa ini loh kita tuh punya kita punya keluarga yang betul-betul ada gitu. Jadi karena kekurangan kami adalah orang tua yang sama-sama bekerja gitu loh, Bu. Jadi itu mungkin ya saya jauh karena kondisi saya kebetulan sekarang sedang di luar pulau, sementara bapaknya itu kalau di luar sedang tidak WFH kan tidak ada di rumah gitu. Itu memang kendala untuk kami karena saya sendiri orang tua kepengennya anak-anak begini, tapi ketika mungkin memang ada rasa bersalah ketika Bu, saya mau cerita, tapi bentar ya kita lagi rapat. Itu benar kata Ibu tadi kan kayak beban, sebenarnya beban tersendiri, tapi ketika udah ada kerjaan itu suka lupa, nanti ingat udah berapa hari kemudian. Itu sebenarnya ada rasa yang bersalah luar biasa gitu ketika kita nggak bisa ke anak gitu ya. Nah, jadi mungkin agak kompleks ketika kita kepengennya anak tidak begini, tapi kita sendiri tidak bisa memberikan apa yang si anak mau ketika itu. Itu gimana ya, Bu, mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bunda Sabria untuk pertanyaannya. Karena sudah 3 pertanyaan, untuk Bu Evi dipersilakan. Oke, baik. Oke, baik. Ayah Bunda, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan ini juga bisa mewakili beberapa pertanyaan dari Ayah Bunda yang lain gitu ya. Saya akan coba jawab satu persatu. Kalau berkaitan dengan rutinitas Ibu Nita, itu ibaratnya
sebenarnya aturannya atau prosesnya sama kayak kita pengen punya rutinitas baik, punya kebiasaan baik gitu ya. Jadi memang dia akan butuh waktu dan pasti ada up and down-nya. Yang paling sederhana mungkin kalau kita berusaha menganalogikan dalam kondisi yang sama itu misalnya kita orang dewasa sedang berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat gitu. Minimal nggak makan gula atau misalnya mengurangi garam atau ya nggak makan gorengan lah yang paling gampang lah ya gitu ya. Gorengan aja dulu gitu. Nah, itu kan juga sama ya Bu, kita juga mengalami proses bahwa, hari ini ingat nih, abis nimbang pagi, pipi kelihatan tembem banget nih kayak pipi saya gitu. Hari ini kita nggak makan gorengan, ya semangat gitu ya. Nanti sampai jam 12 selamat, alhamdulillah. Sampai jam 6 selamat, alhamdulillah. Sampai jam 9 selamat, alhamdulillah. Diselamatkan sama tidur malam langsung. Besok pagi mungkin kita belum tentu sesemangat yang pertama gitu. Bisa jadi malah kita jadi lupa kemarin kenapa ya nggak makan gorengan, padahal di rumah ada risoles mayo yang enak banget itu gitu ya. Godaan akan selalu muncul dan memang untuk membentuk kebiasaan dia perlu waktu minimal itu konsisten dijaga sampai sekitar 3 bulan di awal. Mungkin Bu Azizahnya nanti bisa, Bu Asarinya nanti bisa bantu untuk behavior modification ya atau shaping perilaku. Dia harus dikontrol Bu Nita. Jadi dan nggak boleh banyak-banyak. Biasanya parents kalau ditanyain ibu mau bentuk perilaku apa, itu kayak ngeluarin kartu di dalam dompet ya Bu Asari ya. Semua banyak panjang. Padahal sebenarnya nggak bisa. Kita biasanya mulai dari 3 perilaku utama yang menjadi dasar dari pembentukan perilaku-perilaku yang lain nantinya. Pilih dulu 3 yang paling urgent dan paling fundamental. Biasanya nanti kalau ibu bapak kesulitan, Bu Asarinya akan membantu memilihkan. Lalu disiapkan programnya yang namanya behavior modification selama sekitar paling tidak 12 minggu. 12 minggu itu proses pendampingannya seperti apa? Harus ada interaksi antara ibu sama pihak sekolah gitu ya. Nanti lama-lama pendampingannya akan berkurang, yang tadinya mungkin diskusinya seminggu sekali jadi tinggal 2 minggu sekali gitu ya Bu Asari ya. Nanti tinggal sebulan sekali. Nanti lama-kelamaan dia akan terbentuk gitu. Harap diingat proses kita membiasakan hidup sehat dan diet aja 3 bulan belum tentu akan berlanjut ke bulan berikutnya ya Bu. Apalagi anak-anak gitu. Jadi memang itu akan selalu ada naik turun. Nah, di antara rentang tersebut yang sangat-sangat diperlukan di usia ini adalah internal appraisal. Ajarkan anak-anak itu untuk mengapresiasi dirinya. Yang paling gampang yang mencontohkan. Misalnya ibu punya shaping perilaku apa yang mau ibu lakukan sama diri ibu sendiri. Saitlah gorengan misalnya. Itu kalau ibu berhasil, ibu bilang di tengah-tengah ruang keluarga atau misalnya di saat makan, wah ini udah hari keempat ibu nggak makan gorengan, ayo berdoa semoga besok hari kelima ibu juga berhasil, hebat ibu Ci. Jadi dia akan meniru bahwa Mom, are you really that happy bisa nggak makan gorengan gitu ya? Dia akan bisa mengenali perasaan itu dan dia juga bisa melakukan hal yang sama sama dirinya gitu. Kurang lebih demikian Bu Nita. Silakan dicoba langsung sama Bu Asari ya. Terima kasih Bu Evi. Iya, insya Allah berhasil. Baik, kalau kita bicara pengawasan jarak jauh gitu ya, ini mumpung serute gitu ya Bunda Sabria, nanti abis ini saya akan jelaskan yang jawaban buat Bunda Ibu Tasmawati gitu ya. Nah, kalau kita berdekatan memang yang berkaitan dengan proses pembentukan perilaku itu lebih gampang, jelas dan saya tidak bisa memberikan harapan palsu bahwa tenang Ibu itu semua bisa diatur, enggak, itu bohong gitu. Dan karena memang yang namanya jarak itu sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan perilaku. Nah, kalau kita sedang berjarak, yang bisa kita lakukan bukan pembentukan perilaku, tapi ikatan emosi. Gitu. Kalau saya sendiri, ibu suami saya seringkali berpindah tempat gitu. Jadi waktu anak-anak belum sekolah, saya bisa ikut
alhamdulillah saya dikasih Tuhan rezeki punya profesi ini, saya bisa kerja dari mana-mana, termasuk ngembangin psikolog. Tapi kan kondisinya berbeda sama ibu ya. Ibu keduanya harus ada di tempat dinas gitu. Maka mungkin challenge-nya akan jadi lebih besar. Tapi satu hal yang saya pelajari, yang namanya ikatan rasa rumah itu bisa dibentuk dari manapun. Yang penting kita punya rutinitas. Gitu. Rutinitasnya apa gitu. Jangan-jangan sebenarnya dari sebelum pandemi keluarga Bunda Sabria ini sudah jauh lebih hebat penggunaan teknologinya. Misalnya sebelum tidur malam dibiasakan untuk saling mengingatkan sudah sholat Isya belum gitu ya. Ya sambil video call. Oh udah Bunda, tadi aku udah sholat Isya. Waduh, anak Bunda hebat. Bunda belum nih, baru selesai meeting. Tunggu ya, Bunda sholat dulu. Video call-nya jangan dimatiin. Gitu. Nggak apa-apa lah, kuota zaman now mah wifi di mana-mana ya. Gampang itu, bukan tantangan kayaknya mah insya Allah gitu ya. Jaringan juga nggak jelek-jelek banget lah di mana-mana di Indonesia sekarang gitu. Jadi bisa seperti itu. Lalu bangun pagi, apa yang bisa dijadikan rutinitas? Misalnya ibu sudah paham bahwa pagi hari ibu mulai meeting di kantor, saya itu jam 8 gitu. Berarti mungkin dari jam 6 sudah bisa video call sama anak-anak gitu. Anak soleh udah bangun belum gitu ya. Kalau di rumah ada CCTV misalnya yang sudah terkoneksi secara internet juga bisa dilihat dari jauh, itu bisa dipakai misalnya dengan ngebangunin tiba-tiba kita bangun lebih pagi terus kita yang bangunin good morning, assalamualaikum, anak Bunda udah bangun belum nih, udah sholat subuh belum gitu ya. Itu hal yang kecil tapi bisa membina kedekatan gitu. Itu hal yang kecil tapi itu efeknya rasanya di dalam hati anak tuh besar gitu. Dan memang dengan jarak yang jauh, dengan kesibukan masing-masing yang jelas sepertinya berbeda-beda, kita harus banyak memanfaatkan teknologi, Bu. Gitu. Itu udah jelas banget, udah nggak bisa ditawar lagi, gitu ya. Jadi apa lagi yang kira-kira bisa bikin komunikasi berjalan dengan baik? Kalau insya Allah di rumah ada pengasuh atau apa ya istilahnya ya, orang dewasa yang bisa menggantikan peran, bukan menggantikan secara keseluruhan ya Bu, paling tidak untuk mengawasi anak-anak hari-hari lah misalnya. Nah itu bisa diajak kerjasama. Misalnya saya itulah misalnya di anak-anak di rumah sama tantenya atau sama neneknya gitu. Tan hari ini tolong bikinin ini dong cireng gitu. Itu abang kan seneng banget cireng gitu. Hari ini dia habis ujian loh Tan, hari terakhir. Bikinin ya Tan gitu. Itu nanti bisa dibilang gitu kan, abang ini tadi mama Bunda telepon minta tolong bikinin cireng kan abang habis ujian capek. Itu simple surprise yang sangat akan merasa jadi homey gitu, rasanya kayak tetap berdekatan gitu. Berkaitan dengan waktu cerita, benar Ibu, itu rasanya bersalah sekali. Saya pun kalau kerja di rumah terus ada teriakan tapi saya masih harus standby untuk konsultasi, itu jelas bukan cuma hati saya yang terbelah, otak saya juga kadang-kadang terbelah. Mohon maaf. Jadi memang itu sense yang rasanya tidak nyaman sekali gitu. Saya yakin baik ayah ataupun bunda itu juga merasakan hal yang sama gitu. Itu bukan cuman perasaan ibu aja, perasaan ayah juga pasti sama gitu. Tapi memang biasanya anak-anak yang sudah terbiasa dengan keluarga yang LDR begini gitu ya, itu sebenarnya anak-anak yang kuat. Yakin anak-anak yang kuat gitu ya, anak-anak yang insya Allah bisa mengatasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Di usia mudanya, di usia remajanya ini kita hanya butuh menyiapkan satu waktu khusus gitu. Misalnya ibu udah tahu nih rata-rata kegiatan ibu aktivitas sampai jam 7 malam. Maka ibu menyiapkannya jam 8. Konsisten jam 8 telepon untuk nanyain sholat. Konsisten jam 8 telepon untuk main game bareng. Sekarang mah online banyak game bareng yang bisa dimainin dari jauhan gitu ya. Main game bareng gitu, nggak apa-apa. Nanti dia akan merasa bahwa kalau mau cerita sama Umi, sama Mama, sama Bunda itu waktunya jam segini gitu. Jadi aku harus menyelesaikan tugas-tugasku sebelum jam itu. Aku juga kalau udah sholat ya bisa ngobrol lebih lama sama Umi
Gitu. Kalau aku belum sholat, aku bisa sholat bareng sambil WA call. Jelas nggak berjamaah ya, cuman barengan aja nyalain kameranya gitu. Jadi kan ada ritual-ritual, ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dengan jarak tersebut gitu. Semangat ya Bunda. Insya Allah bisa ya. Nanti dia juga insya Allah bisa memberikan contoh yang sama buat anak-anaknya kalau ternyata dia dan keluarganya juga menghadapi kondisi yang serupa. Bisa, insya Allah bisa. Baik, kalau untuk Bunda Sabria, kalau butuh bantuan untuk diskusi, untuk memantau anak dari jauh, mungkin bisa sama wali kelas dan juga bisa sama Miss Asari kali ya. Bener apa enggak nih? Iya. Bener ya? Iya, Bu, benar. Baik. Semoga bermanfaat ya Bunda Sabria. Amin, insya Allah. Iya, dicoba ya. Baik, untuk Bu Tasmawati, mohon maaf, tolong dikoreksi kalau saya salah pemahaman. Intinya adalah untuk membedakan dulu mana sih sebenarnya intensitas komunikasi dengan dengan teman yang sesama jenis itu masih aman dan mana yang sudah mengarah ke bahaya, gitu ya Bu? Betul, Bu. Betul, baik. Iya, memang kita challenge-nya lagi besar sekali. Betul yang Ibu bilang bahwa anak-anak sekarang bahkan bisa main sama anak-anak lain yang ada di negara lain. Thanks to kemampuan bahasa anak-anak kita yang bagus, bahasa Inggris tuh udah jadi gampang banget gitu ya. Dan sayangnya tidak semua yang muncul dengan profil anak-anak itu benar-benar anak-anak, Bu. Jadi emang itu challenge-nya. Tapi kalau ditanya how to handle-nya atau how to ngebedainnya, gini juga. LGBT itu sendiri sebenarnya sekarang trennya macam-macam. Ada yang bilang pansexuality, di mana dia apa ya itu istilahnya mencintai karena cinta. Jadi bisa aja tuh sama perempuan bisa, sama laki-laki bisa, sama yang nggak jelas juga bisa gitu. Jadi mencintai karena cinta gitu istilahnya anak zaman now. Tapi itu sebenarnya kembali ke seberapa bagus komunikasi kita sama anak gitu supaya kita bisa menjelaskan hal tersebut. Dan yang berkaitan dengan seksualitas insya Allah tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Kita sebenarnya bisa kok membicarakan dengan sedini mungkin gitu ya. Mungkin nanti Bu Asarinya bisa share tips-tipsnya untuk bisa membicarakan berkaitan dengan seksualitas, berkaitan dengan preferensi gender, itu bisa. Nah, berkaitan dengan komunikasi ini, Bu Tasmawati, itu yang perlu dicek yang perlu dibiasakan adalah pilihan bermain yang atau pilihan game yang bisa bikin circle-nya sendiri. Jadi kitanya juga mesti up to date nih. Saya juga sebenarnya yang gini-gini dapetnya dari anak-anak nih Bu, dari klien-klien ABG yang sering dimarahin emaknya gara-gara main game online. Jadi ada dua jenis cara bermain atau mabar. Yang satu adalah istilahnya low circle ya. Jadi boleh siapa aja masuk gitu. Sama yang satunya lagi adalah close circle. Nah, cari permainan-permainan yang memang menyediakan fasilitas itu. Ada beberapa permainan yang bisa close circle tapi harus berbayar. Itu juga ada. Nah, itu biasanya kadang-kadang anaknya jadi dimarahin. Ini kenapa ada bayar-bayar game? Tapi di sisi lain ibunya juga minta gamenya cuma sama teman-temannya aja. Jadi bingung dong. Kan kalau mau main sama teman-teman offline aja harus close circle. Jadi harus bayar gitu ya. Nah, itu juga bisa tuh dicegah dengan cara itu. Biasakan main yang hanya dengan circle yang tertutup. Jadi ibu bisa lihat gitu. Ini mainnya sama siapa? Oh, ini namanya Duck 99. Oh, ini mah teman aku mah gitu. Dia tuh sukanya emang sama bebek. Jadi profilnya namanya Duck 99 gitu. Oh, ini siapa? Ini guru aku mah. Ini tuh Mister ini main bareng gitu. Itu juga nggak apa-apa. Karena sekarang guru-guru juga sudah ikut mabar kok untuk menjaga anak-anak muridnya. Bukan begitu, Ibu Bapak guru? Itu sudah dilakukan kok ya, jadi mereka juga sudah insya Allah menjaga anak-anak kita. Hanya memang perlu dipastikan pilihan permainannya juga aman. Nah, kalau berkaitan dengan gaya komunikasi yang sudah mengarah ke LGBT atau bukan gitu ya, Bu Tasmawati, itu biasanya
itu biasanya bisa dilihat juga dari intensitasnya. Jadi kalau misalnya dia main sama laki-laki, misalnya anak kita laki-laki main sama laki-laki, mabarnya tuh sering berlima atau bersepuluh, tapi WA personalnya cuma sama dia aja gitu. Nah itu perlu dicek tuh, kenapa gitu? Apakah misalnya satu, anak kita mengidolakan si temannya ini karena dia jagoan di gamenya, itu masih mungkin dan itu insya Allah tidak berbahaya. Atau dua, misalnya ya dari 10 itu yang benar-benar temen dia cuma satu, sisanya itu temennya si temen ini, ya mau nggak mau lah dia ngomongnya cuma sama ini aja, itu juga bisa gitu. Atau memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya seksualitas, nah itu yang kita harus hati-hati gitu. Ketika ibu sudah sampai menemukan hal-hal yang berbau seksualitas, maka segera laporkan pada konselornya atau pada wali kelasnya gitu untuk dicek. Gitu. Untuk dicek tuh bukan berarti jelas anak ibu juga mengalami LGBT gitu, enggak ya Bu, gitu. Enggak, belum tentu anak itu mengalami LGBT. Kalau yang saya alami, teman-teman saya juga alami di sini di psikolog, banyak anak-anak yang sebenarnya tidak punya keinginan untuk LGBT, tapi item-item atau tren-tren pembicaraan tentang LGBT itu lagi menjadi hot topic di pembicaraan di antara rekan-rekan mereka. Nah, karena anak tersebut kesulitan untuk untuk melewati, untuk membikin atau untuk masukin topik lain yang lebih netral, maka mau nggak mau dia kebawa ngomongin hal tersebut. Gitu. Itu juga bisa sampai demikian kondisinya, Bu Tasmawati. Nah, apapun itu penyebabnya tetap harus dikomunikasikan sama gurunya supaya bisa ada pemeriksaan lebih lanjut, dan memang kita sebagai parents sebaiknya sebisa mungkin ikut dalam aktivitas mereka supaya cepat kelihatan kalau ada bahaya. Gitu. Kurang lebih demikian Bu Tasmawati. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Bu Evi Junita. Sekarang berikutnya untuk penanya berikutnya Mama Naura. Persilakan Mama. Terima kasih Miss Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Silakan Ibu. Yang pertama ini kan untuk kelas 7 ini kan termasuk Gen Z ya, anak 12 tahun. Itu kan nggak bisa lepas dari gadget ya, dia dari lahir aja. Dari lahir aja. Ya, ditambah lagi PJJ ini ya, Bu, itu kan semakin nggak bisa ya, malah sepertinya memperparah gitu loh, Bu. Pada saat belajar aja kan anak udah menggunakan laptop, handphone, laptop di meja, handphone di tangan. Yang jadi pertanyaan saya itu, kita kan nggak bisa mantau terus ya Bu, sepanjang PJJ itu di anak itu buka apa, apakah dia benar mengikuti pelajaran apa enggak, apakah dia buka browser lain, itu gimana Bu cara mengatasinya? Sedangkan kita kan nggak bisa juga curiga-curiga terus sama anak gitu Bu. Itu yang pertama. Nah itu untuk yang kedua, kalau kita kerja itu kan sudah ada yang namanya deadline ya Bu, target-target. Ya, kalau untuk anak sekolah kelas 7 ini, SMP ini udah bisa belum sih Bu diberikan target-target khusus, target-target tertentu, baik yang akademik maupun non-akademik. Kita kan sebagai orang tua tentu ingin kemampuan minat bakatnya bisa berkembang optimal gitu ya Bu. Kalau udah bisa itu bagaimana cara kita memetakannya Bu? Oke. Makasih. Iya. Oke, terima kasih Mama Terima kasih Naura. Ibu. Oke, untuk berikutnya silakan orang tua Reza Aldiansyah. Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya ingin nggak jauh pertanyaannya dari Mama Naura ya. Jadi saya cuma ingin bertanya bagaimana caranya agar anak bisa belajar efektif di masa pandemi kayak gini kan. Terus
gimana caranya agar anak tuh lebih fokus kepada pelajaran online di saat belajar berjam-jam kan kadang anak fokusnya kurang gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana agar anak tuh fokus dan ikut berpartisipasi gitu dalam pelajaran online. Udah itu saja Bu. Makasih. Oke, baik. Iya. Terima kasih untuk Bundanya Reza. Sudah tidak ada lagi. Oke. Baik, silakan kepada Bu Evi untuk menjawab pertanyaan Mama Naura dan Oke. Bunda Reza. Baik. Mudah-mudahan bisa dijadikan satu sejalan ya untuk Bunda Naura dan mamahnya Reza. Ibu benar apa yang ibu rasakan gitu dengan adanya PJJ ini, kayaknya screen time jadi lebih banyak dan untuk beberapa aktivitas jadi malah lebih diamini gitu ya, diridoin. Sampai pernah waktu itu saya lagi kasih diskusi yang mirip-mirip dengan ini. Itu di mana ya, saya lupa tuh. Itu dia ngomong, ada parents yang ngomong gini, Bu Evi, ini kok sekarang kayaknya sekolah itu jadi gadget endorsement. Coba bayangin, sekolah dibilang gadget endorsement. Mungkin saking karena banyaknya aktivitas sekolah yang menggunakan gadget gitu ya. Saya sampai, Ibu itu tren, itu istilah dari mana? Itu istilah yang saya bikin sendiri. Saking seringnya anak saya pakai gadget karena buat sekolah, kata dia. Oh ya baiklah gitu. Tapi memang Ibu bayangkan coba, sebenarnya dengan adanya penggunaan gadget di masa PJJ ini dan adanya kelebihan anak-anak kita masih bisa kita fasilitasi menggunakan laptop, handphone atau apapun yang dia pakai di rumah, itu sebenarnya banyak banget rezeki yang dikasih Allah sama anak-anak kita gitu. Itu udah bentuk kemudahan, itu udah suatu cara yang insya Allah sudah dipelajari sama guru-guru untuk bisa membantu secara maksimal. Bayangkan kalau masih mesti ngambil worksheet ke sekolah, dikerjain, nanti balikin lagi gitu ya, itu kayaknya akan lebih rumit nih urusannya gitu ya Bu. Tapi memang betul kita harus melakukan penjagaan gitu, dan walaupun ada teknologi yang disiapkan sama Windows untuk bisa memantau apa aja sih ini penggunaan screen-nya gitu ya, hanya memang tidak semua parents terbiasa untuk hal tersebut, dan juga mungkin tidak semua perangkat support gitu ya. Kalau yang perangkatnya support mungkin bisa menghubungi sama IT sekolahnya untuk bisa dijelaskan berkaitan dengan cara pengawasan lewat sistem Windows-nya. Tapi itu juga kadang tidak selalu berhasil, Ayah Bunda, karena memang yang diperlukan adalah internal guidance gitu, cara untuk anaknya sendiri bisa mengarahkan, jangan begitu loh gitu. Dan itu seperti mengharapkan bintang jatuh kalau kita berurusan dengan anak-anak usia kelas 7 dan kelas 8 ya. Toh pada dasarnya coba diingat-ingat, kalau Ayah Bunda ada di meeting yang panjang, paparannya berkali-kali, beda materinya, apa yang Ayah Bunda lakukan? Apakah Ayah Bunda akan stay memantau di situ 3 hours benar-benar di depan meetingnya, atau kadang-kadang Ayah Bunda juga buka ngeklik-klik, baca detik dulu deh gitu ya, atau kayak klik, aduh lihat ini dulu deh gitu. Itu it's a common thing gitu. Itu common banget. Bukannya saya ngebelain anak-anak nih ya, enggak. Saya juga kalau anak saya begitu, saya juga gregetan gitu ya. Begitu masuk kelihatannya satu screen Zoom, satu screen yang lain Roblox gitu. Itu saya juga agak-agak gregetan gitu. Tapi yang saya pelajari bersama dengan klien-klien kecil yang datang ke tempat saya gitu, ke tempat kami, itu satu, kalau kita mau ngebentuk internal responsibility, kita juga harus percaya sama dia. Itu benar, kita nggak bisa dong selamanya ngecek-ngecekin gitu. Tapi internal responsibility dan rasa percaya itu bukan berarti tidak dicek. Bukan. Gitu. Namanya kita berbicara anak umur begini gitu ya Ayah Bunda, mereka masih perlu dicek, tapi kita perlu cek pakai cara yang lebih cerdas. Gitu. Biasanya kan setiap awal bulan atau mungkin setiap awal minggu saya kurang pahami di tempat di sekolah ini gimana caranya gitu ya, di Azhara gimana caranya, itu pasti ada silabus. Bener ya Miss Asari ya? Ada ya, pasti ada silabus ya. Ada rencana ada rencana belajar lah gitu ya. Nah, itu adalah pegangan Ayah Bunda untuk ngecek responsibility-nya si anak.
tidak perlu dilakukan tiap hari, tapi bisa dilakukan misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali gitu ya. Dilihat kondisi anaknya ya. Ayah bunda ngecek apa yang dipelajarin, buka bukunya anak kita, terus kita tanya. Misalnya dia lagi belajar tentang Sheila bidang geometri misalnya. Nah, lalu kita ngeceknya di kehidupan sehari-hari gitu. Kita nanya, Mas, ini kalau bentuknya kayak gini nih namanya apa ya, Mas? Ini cara ngitungnya nih gimana ya, Mas? Kita ngecek gitu. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak tahu gitu. Mas, masa sih, Mas? Ini kayaknya pelajaran minggu ini deh, Mas. Coba ya, Mas. Coba lihat itu silabusnya deh, Mas. Mama tuh agak lupa-lupa ingat, tapi seingat Mama minggu ini ada pelajaran geometri deh. Coba buka. Ya, ada misalnya. Lah, terus kenapa Mas nggak ngerti? Iya, aku tuh gitu ya. Banyak deh tuh keluar ya. Aduh. Oke. Kamu pas belajar, kamu merhatiin apa enggak? Aku merhatiin, cuman itu banyak banget penjelasannya, aku jadi bosen. Oke. Kalau kamu jadi bosen, setelah belajar biasanya Miss ada video tutorialnya atau ada slide PPT-nya. Kamu baca lagi enggak? Enggak. Nah, kamu udah nggak ngikutin pas jam belajar. Kamu juga nggak baca slide PPT-nya, nggak dengerin lagi video tutorialnya, nggak lihat lagi. Itu kamu mau gimana jadi belajarnya? Mama nggak bisa nih ngajarin yang ini. Jadi nanti kalau ujian nilainya drop, jangan nyalain Mama. Tapi gimana dong, Mah? Aku gimana ya? Kalau nilainya drop, kita kan sudah punya kesepakatan misalnya. Sebelumnya Ibu Bapak sudah memiliki perjanjian, setelah nilai minimal KKM. Kalau tidak KKM, maka apa konsekuensinya? Kalau KKM, apa yang akan jadi konsekuensi positifnya gitu. Itu udah disepakati. Itu cara yang paling mudah untuk membangkitkan internal responsibility-nya. Tapi jangan lakukan itu hanya 1 minggu awal. Itu harus dilakukan secara berulang ayah bunda. Sampai dia sendiri jadi kayak punya alarm. Aduh nih kalau gue nggak merhatiin ini, abis deh nanti kalau mama nanya. Itu. Dan lakukan secara acak. Jadi nggak cuma geometri aja. Misalnya itu berkaitan sama matematika misalnya. Geser pelajaran yang lain. Saya telah bahasa Indonesia, lagi opini misalnya. Lagi menjelaskan tentang keterampilan membuat opini. Nah itu sama. Lagi belajar, lagi duduk sama keluarga, nonton berita misalnya TV One gitu. So what's your opinion on it gitu. Gimana menurut kamu? Kok itu bisa tiba-tiba grafiknya dari 54.000 yang terdeteksi per hari terus bisa jadi 33.000, Mas? Kira-kira itu gimana menurutmu? Pendapatmu apa? Itu cara evaluasi. Apa sih, Mah? Biarin aja lah itu, namanya juga berita. Enggak gitu dong. Kan kamu minggu ini lagi belajar bikin opini. Ayo kita latihan sama-sama. Jadi dia tahu kalau kita mengikuti. Gitu. Tapi balik lagi ya, harus dilakukannya rutin, Bu. Kalau enggak, aduh. Sama seperti program diet. Itu akan membawa masalah berikutnya. Baik, kalau berkaitan dengan deadline dan target, itu sebenarnya di usia SD pun sudah bisa dilakukan. Ya. Jadi mau lihat si pembicaranya sih. Oke, jadi di usia kelas 7 dan kelas 8 itu sudah lebih dari cukup siap. Gitu. Ya, dan sebenarnya karena kita sudah di masa pandemi ini hampir setahun lebih kayaknya ya, ayah bunda ya, guru-guru itu sudah membiasakan anak-anak kita dengan deadline. Coba perhatikan, sekarang kalau ditanya tugasnya apa, anak-anak sudah mulai terbiasa ngomong, Mama aku punya tugas Tamrin 2, nanti kumpulinnya hari Jumat. Oke, dia udah langsung. Kenapa? Karena guru-guru pun dalam memberikan tugas sudah bilangnya seperti itu. Guys, Tamrin 2 ya, Friday gitu. Dia udah tahu gitu. Jadi sudah bisa, sudah sangat bisa. Malah di usia SMP ini ayah bunda, sebenarnya deadline-nya itu lagi sudah bukan berkaitan dengan waktu aja. Tapi berkaitan dengan kualitas kerja. Gitu. Udah sampai di tahap misalnya ada tugas IT, bukan cuman selesai ngerjain hari Jumat, enggak, tapi lebih ke di hari Jumat kamu sudah bisa menghasilkan tugas IT yang seperti apa, gitu. Udah sampai ke situ.
Walaupun mungkin belum bisa semua anak ya, paling tidak kalau cuma mau ngenalin deadline terkait sama waktu aja mah udah bisa banget. Dan berkaitan sama minat bakat, sebenarnya balik lagi di masa pandemi ini waktu yang bagus seperti tadi saya sampaikan, waktu yang bagus dan efektif untuk melihat minat bakat anak. Satu, kita punya banyak waktu untuk memaparkan anak dengan berbagai kegiatan. Hampir semua kegiatan dan skill itu bisa dilakukan dan diajarkan secara online. Ya kan? Yang dulu nyari sekolah coding mahal, jauh, sekarang banyak, berlimpah, gampang, bisa online, bisa belajar coding dari Singapura, padahal anaknya di Jakarta atau di Depok gitu. Itu gampang banget. Dulu mau belajar engineering susah banget gitu ya. Sekarang banyak, bahkan mungkin hampir tiap hari di WA-nya Bunda tuh masuk iklan-iklan kegiatan waktu pengisian waktu luang anak-anak. Ada engineering, ada coding, ada robotik, ada apa, semuanya bisa dilakukan di rumah. Gitu. Jadi memang ini waktu yang baik sekali untuk melakukan penelusuran minat bakat gitu. Nah, yang kalau kita bicara berkaitan sama deadline, memang biasanya yang dikerjakan lebih tepat waktu, yang dikerjakan lebih cepat adalah sesuatu yang menarik perhatian si anak, sesuatu yang dia senangi. Tapi bukan berarti itu adalah minatnya. Bisa jadi itu yang paling gampang dikerjain. Bisa jadi itu yang paling dia ngerti, jadi dia ngerjainnya itu dulu gitu. Nah, tapi paling tidak kita punya catatan gitu. Oh, kalau tugasnya bahasa Inggris dikerjainnya cepat. Kalau tugasnya matematika nungguin bapaknya pulang kantor. Kalau tugasnya sains Inggris misalnya. Di situ mungkin ini kalau gitu nanti kegiatan waktu luangnya kita tambah aja sama les TBI atau les IF atau apa gitu ya kalau senangnya bahasa Inggris. Kalau senangnya Mandarin, cari tempat les Mandarin online untuk mengisi waktu luangnya. Gitu. Dan kalau berkaitan sama fokus dan partisipasi ke pelajaran, Ibu di kelas 7-8 ini anak-anak secara disadari atau tidak disadari dia sudah memilih peminatannya. Gitu. Dan itu bisa macam-macam sebabnya, bisa karena materinya, bisa karena gurunya. Misalnya di SD nggak seneng matematika, tapi di SMP seneng. Kenapa? Wah, gurunya ganteng. Kita nggak tahu juga gitu ya. Cuman mau liatin gurunya aja, terus jadinya dia bisa dengerin penjelasannya, akhirnya dia bisa matematikanya. Itu kan juga memungkinkan gitu ya untuk dia berpartisipasi based on minatnya. Jadi kita harus banyak komunikasi sama anak. Apa sih yang kamu suka dari pelajaran ini? Kamu sukanya apa? Dari pelajaran itu kamu nggak sukanya apa? Gitu. Dan kalau berkaitan sama fokus di laptop tadi yang saya sudah sampaikan, rentang fokusnya itu tidak apa-apa kalau sesekali dia istirahat, Ibu. Karena memang juga matanya perlu istirahat. Dan guru-guru sebenarnya juga tidak se-strict itu kok gitu. Insya Allah guru-gurunya juga paham kalau istirahatnya cuma 2-3 menit ke kamar mandi mah masih oke lah selama izin gitu ya. Dan yang perlu dicek sebenarnya pemahaman dia terhadap materi yang disampaikan. Kalau kamu sering izin, kamu nggak paham, nah kamu masalah tuh gitu. Tapi kalau kamu sesekali izin, kamu paham, masih oke gitu. Karena memang lelah sih. Itu kita bisa merasakan sendirilah itu lelah gitu. Dan kalau mau dicoba misalnya ditanyakan gimana sih caranya supaya anak itu bisa tetap fokus gitu ke laptop, Ibu harus cek selain aktivitas bersama laptop di rumah disiapkankah aktivitas olahraga. Olahraga itu paling bagus untuk menjaga konsentrasi. Itu coba perhatikan kalau misalnya anak-anak yang rutin treadmillan di rumah misalnya atau main basket di rumah kalau ada tempatnya gitu atau latihan panahan kalau di rumah ada target dan alat panahannya sendiri itu biasanya rentang konsentrasinya jauh lebih tinggi
walaupun mungkin nggak stay terus di situ gitu ya, tapi biasanya jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Olahraga kuncinya gitu, dan jaga jam tidur malamnya. Itu kurang lebih demikian Bu Asari, mamahnya Naura, mamanya Reza, semoga bisa bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Evi untuk jawabannya yang sangat membantu dan sangat komplit ya. Semoga kita semua bisa menerapkannya, dan untuk Ibu Bapak kalau misalkan butuh konseling juga bisa banget ke saya selaku guru BK. Seperti itu. Sebelum saya sampai ke kesimpulan materi hari ini, apakah dari orang tua murid ada yang mau bertanya lagi pada Ibu Bapak? Karena kita masih ada waktu sekitar 15 menitan lah. Tidak ada ya sepertinya ya. Oke, jika demikian, saya akan menyimpulkan webinar pada hari ini. Jadi dari pemaparan Bu Evi tadi ya, Ibu Bapak, bahwa pendampingan anak itu dari orang tua nggak hanya sekedar ngingetin tugas, tapi juga secara aktif. Nah, peran aktif orang tua itu seperti apa? Yaitu dengan cara belajar sama-sama sama anak-anak seperti itu, agar anak bisa beradaptasi dengan keadaan pandemi dan juga biar anak bisa lebih optimal dalam belajar seperti itu. Dan sebenarnya keadaan pandemi ini merupakan blessings in disguise gitu ya. Tadi seperti kata Bu Evi, saya sangat suka kalimatnya karena memang banyak hal yang bisa kita lihat sisi positifnya, seperti kita jadi lebih banyak waktu dengan anak, terus juga jadi lebih tahu lebih dalam dan lebih detail tentang kemampuan anak, bagaimana mereka belajar selama ini, terus minat bakat mereka seperti itu. Dan adapun cara kita biar bisa survive di kegiatan PJJ ini yang semoga nggak terlalu lama lagi, semoga nanti kita juga bisa lekas ketemu di kelas lagi, yaitu dengan bersyukur, beradaptasi, yaitu dengan ngelakuin aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat, manfaatin waktu luang lebih baik gitu bersama anak. Karena kan ikatan emosi orang tua dan anak juga penting seperti itu, dan juga melakukan penyesuaian target. Jadi anak biar nggak ada pressure, tapi lebih dikasih apresiasi dan juga diajarin terkait pemberian konsekuensi kalau misalkan anak tidak mengerjakan kewajibannya seperti itu. Dan juga kita juga mesti ubah persepsi kita terkait keadaan pandemi ini. Jadi kita sama-sama belajar, baik sekolah maupun orang tua, kita sama-sama belajar untuk mendampingi anak agar anak bisa lebih baik lagi belajar dan bisa menemukan caranya, kayak menemukan minat bakatnya seperti itu. Ya, sekiranya kurang lebih seperti itu kesimpulan dari saya. Selaku moderator, mohon maaf sekali apabila selama saya menjadi moderator ada salah-salah kata ataupun tersilap-silap kata-kata yang macam-macam seperti itu. Baik, acara webinar pada hari ini sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga materinya bisa Bapak Ibu terapkan di rumah seperti itu. Dan terima kasih juga untuk Bu Evi untuk materinya yang luar biasa dan juga penyampaiannya, juga jawaban-jawabannya yang semoga kita juga bisa sama-sama menerapkannya gitu di rumah dan di sekolah. Amin, amin, amin. Dan terima kasih kepada guru, jajaran, dan juga rekan-rekan panitia MPLS yang sudah mengadakan webinar ini sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, saya sebagai moderator izin pamit undur diri, Bapak Ibu. Ya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh MC. Iya. Baik, terima kasih Miss Asari yang sudah memandu webinar tentang parenting. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Evi Junita
untuk Iya. materinya yang sangat luar biasa. Semoga semuanya bisa diterapkan untuk wali murid SMP IPA Zahra. Terima kasih banyak.